Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kami dalam Karismatan News. Tetaplah terhubung bersama kami dengan mengikuti media sosial kami yang ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan maupun kontribusi bagi pembangunan rumah Tuhan, bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini dengan mencantumkan keterangan yang lengkap. Kami terus menghimbau untuk saudara-saudari mengikuti arahan pemerintah dalam hal menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan tetap menggunakan masker ketika bepergian keluar, dan jangan lupa cuci tangan setelah kembali dari luar. Tetap doakan supaya negara kita cepat pulih untuk wabah COVID-19. Akhirnya saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan kita di acara ibadah online pada tanggal 31 Mei hari ini. Semoga kita semua diberkati Tuhan dan kita mempersiapkan hati diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, syukur bagimu. Haleluya, Kau yang layak ku sembah, ku agungkan, ku muliakan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya, ku bersyukur padamu Tuhan, ku kebaikan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berkumpul hari ini Tuhan, kami rindu ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan melawat setiap kami, dimanapun kami berada, di setiap rumah tangga kami. Kami percaya Engkau hadir. Biarlah kami benar-benar ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Haleluya, haleluya. Pujian, syukur kami akan kami naikkan kepadamu Bapa. Pujian, syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembah. Amin Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
persembahkan. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Dan syukurku ku bawa padamu dengan hati ku persembahkan. Sadarilah ku hanya karena anugerah, bukan karena ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang ku sembah. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Kau Raja yang ku sembah. Kau Allah yang ku sembah, Juru Selamat yang hidup. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory.
haleluya segenap hidupku persembahkan segenap hidupku persembahkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk terus mau memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan akan senang mendengar pujian kami. Haleluya, haleluya. Mari kita saudara, kita akan bergoyang karena ada satu sosok, yaitu jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Luar biasa. Saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan
yang akan menguatkan kita, yang akan menjadikan kita lebih lagi iman kita untuk bertumbuh dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah akan membiarkan kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita, karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dalam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan ini. Roh Kudus akan berbicara kepada kami agar firman-Mu
akan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi semangat, memberikan pencerahan kepada kami semua sidang jemaat-Mu yang sedang mengikuti acara ibadah online hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semua. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tawar hati. Tawar hati, tapi di bawahnya ada catatan. Catatannya demikian. Hati yang gembira adalah obat. Walaupun mungkin orang tawar hati, tetapi apabila hatinya gembira, itu menjadi obat bagi orang yang tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Jika engkau tawar hati, pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu. Ada dalam bahasa yang lain dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Dalam bahasa ini disebutkan demikian, don't give up and be helpless in the time of trouble. Saudara-saudara, dalam sejarah pandemi di dunia, di sini catat pada tahun 1720 ada pandemi plak atau bakteri. Lalu pada tahun 1820 ada pandemi yang namanya kolera. Lalu pada tahun 1920 ada pandemi yang namanya Spanish flu atau flu Spanyol. Nah, yang keempat pada tahun 2020 ada namanya coronavirus. Saudara-saudara, pandemi terparah dalam sejarah manusia adalah flu Spanyol karena terjadi pada 1918 sampai 1920. Selama 2 tahun flu Spanyol itu terjadi dengan 3 gelombang. Tercatat ada 500 juta orang terinfeksi dan ada 50 sampai 100 juta manusia mati saat itu. Rupanya dari 3 gelombang itu, gelombang kedua yang terparah. Mengapa gelombang kedua yang terparah? Karena ini menjadi catatan, menjadi ingatan bagi kita yang saat ini sedang menghadapi pandemi coronavirus. Nah, kenapa disebut gelombang kedua paling parah? Karena waktu gelombang pertama itu kelihatannya sudah mau selesai, sudah mulai sedikit baik. Tetapi rupanya orang-orang tidak mau diisolasi, orang-orang tidak mau di rumah. Mereka ingin mulai keluar, mereka ingin merayakan kebebasan. Dan ketika mereka merayakan kebebasan, apa yang terjadi? Itulah masa-masa yang sangat banyak orang tertular. Ini menjadi ingatan bagi kita saudara-saudara sekalian. Saya mengupdate per 23 Mei artinya hari Sabtu kemarin. Di 213 negara orang terinfeksi berjumlah 5.297.626. Yang terinfeksi tambahan ada 135.000 orang. Yang meninggal sampai sekarang itu mendekati 340.000 orang di seluruh dunia. Dan ada 110 negara kena virus COVID-19. Lalu Hong Kong ada 4 kasus, Vietnam nihil. Dunia terguncang dengan adanya pandemi virus ini saudara-saudara. Dan membuat orang menjadi ketakutan, membuat orang lain menjadi tawar hati, membuat orang lain menjadi putus asa, membuat orang lain menjadi kecewa, membuat orang lain mengalami ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini mencekam kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Orang menjadi tawar hati. Orang menjalani hidup menjadi tawar hati. Menjadi mau tidak mau, hidup mau, mati juga tidak mau. Hidup mau, mati juga tidak mau. Bayangkan saudara-saudara,
Sekarang orang diliputi oleh perasaan tawar hati. Apa itu tawar hati? Tawar hati itu adalah hilangnya minat, hilangnya keinginan. Tidak ada semangat, tidak antusias, tidak bernafsu, tidak peduli. Hatinya dingin, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Kalau dalam bahasa Alkitabnya itu adalah kecut hati, merasa jemu dan lelah. Apa saja yang menyebabkan orang-orang tawar hati? Banyaknya kegagalan yang terus menerus dalam hidupnya. Kegagalan demi kegagalan. Karena beban berat yang ditanggungkan dan tidak berkesudahan beban beratnya itu. Tidak ada ujungnya. Terus saja beban demi beban dipikul oleh semua orang. Kondisi, keadaan yang tidak menentu. Contohnya saat ini, hari-hari ini saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Ini adalah kondisi yang tidak menentu. Ini membuat orang lain menjadi tawar hati. Kapan? Kita punya Tuhan, kapan? Kita tanya kepada Tuhan, kapan Tuhan ini akan berakhir? Tadi malam saya melihat tayangan show televisi di India bahwa polisi dengan beberapa orang alim ulamanya di sana, mereka membawa satu truk penuh isinya adalah dewa-dewanya mereka. Dan dewa-dewanya itu dibuang ke sungai. Itu terjadi di India. Lalu mereka katakan bahwa kami tidak bergantung kepada mereka lagi. Karena dewa-dewa kami tidak bisa menolong kami di saat kami menghadapi kondisi seperti ini. Sekarang orang mau berharap kepada siapa? Banyak orang yang tawar hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kondisi keadaan tidak menentu ini membuat orang menjadi tawar hati. Mungkin juga tawar hati karena ditolak oleh orang-orang sekitar kita. Mungkin juga karena kehilangan sesuatu atau kehilangan orang yang kita cintai. Atau sakit penyakit yang tidak pernah sembuhnya. Dan hati-hati saudara-saudara karena tawar hati itu berdampak dapat mengganggu ritme hidup orang yang positif. Kehilangan kegairahan dalam hidup. Pandangan yang negatif terhadap diri sendiri sampai kepada Tuhan. Dianggap menjadi negatif. Cenderung menarik diri dan tidak peduli dengan lingkungan, juga tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tawar hati kita lihat dari 4 sisi kehidupan manusia. Yang pertama saudara-saudara, tawar hati karena tekanan hidup. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, hari ini adalah hari-hari yang sangat menyesakan. Orang kena PHK di mana-mana. Usaha, dagang, pekerjaannya mereka kena dampak. Kena dampak yang bukan dampak positif tetapi dampak negatif. Saudara-saudara, orang mulai hidupnya sesak. Dan kebetulan saudara-saudara, virus corona itu nyerang ke bagian pernapasan. Sesak napas. Napasnya sesak. Nah, itu keadaan yang sekarang terjadi di sekeliling kita. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan kesesakan. Napas sesak, bersesak-sesakan kita gak mau. Oleh sebab itu kita menjaga jarak. Kita jangan sampai sesak hidup kita. Kita jangan napas kita sesak lalu kita positif kena virus. Nah saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita. Ketika kita menghadapi kesesakan hidup, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi tantangan hidup, maka ketika engkau tawar hati, engkau akan kecil, engkau akan jatuh, engkau akan tenggelam, engkau akan terseret dan tidak ada kekuatan hidupmu. Tuhan mengingatkan kepada kita agar kekuatan yang daripada Tuhan engkau harus miliki. Karena apa? Karena ketika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ketika kita jatuh di dalam perasaan tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Waktu sekaranglah waktu-waktu yang sulit, waktu yang sukar. Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman ini kita akan memasuki masa-masa yang sukar. Tetapi di masa-masa yang sukar Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan sampai kesudahan akhir zaman. Karena mereka akan mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Saudara harus menjadi orang yang bertahan, jangan tawar hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawar hati dalam pelayanan. Saudara yang berjemaah, saudara juga yang melayani, juga hamba-hamba Tuhan. Siapapun yang melayani Tuhan, tawar hati juga masuk di dalam sisi kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan.
Elia pernah melewati masa puncak karirnya. Dia melakukan hal-hal yang besar, dia melakukan hal-hal yang berhasil ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi ketika dia mengalami tekanan hidup, ketika dia mengalami keputusasaan, ketika dia mengalami tawar hati karena dia diancam oleh seorang wanita yang nama Isabel. Akhirnya firman Tuhan mengatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah itu sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia sebagai seorang hamba, sebagai pelayan Tuhan, dia pernah mengecap keberhasilan, dia pernah mencapai keberhasilan, dia pernah menjadi orang yang besar, orang yang dipakai Tuhan, orang yang melakukan hal-hal hebat, hal-hal yang luar biasa. Ketika dia mengalami tawar hati, ketika dia mengalami ancaman, dia meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Dan dia katakan, Tuhan, lebih baik aku mati. Sekarang ini Tuhan, ambillah nyawaku. Mengapa Elia berani mengatakan demikian? Mengapa Elia mengucapkan hal seperti ini yang tidak sesuai dengan ucapannya sebagai seorang pelayan Tuhan? Karena Elia mulai tawar hati. Tawar hati karena apa? Karena rutinitasnya. Karena dia mengalami tekanan hidup. Karena dia mengalami kelelahan. Setelah dia berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam pelayanannya, tetapi dia mengalami kelelahan. Walaupun dia berhasil, tetapi mengalami kekelelahan. Dan kelelahan itu membuat dia menjadi tawar hati. Lalu dia mulai komplain kepada Tuhan, mulai dia berbicara kepada Tuhan, dia mulai mengeluh kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan lebih baik mati saja aku. Mari kita lihat Paulus. Paulus mengatakan demikian, ketika dia menanggapi panggilan Tuhan, Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini hal yang hebat, hal yang luar biasa, harus menjadi contoh bagi kita, jemaat dan juga orang-orang yang melayani Tuhan. Bahwa ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan, ketika Paulus diutus untuk melayani Tuhan, Paulus katakan, aku menerima pelayanan ini sebagai kemurahan Allah. Suatu kemurahan Allah kalau kita dipercaya untuk melayani Tuhan dalam bidang apa saja, termasuk di gereja, saudara sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, saudara diberikan tugas otoritas untuk melayani bidang-bidang pelayanan yang lainnya. Tetapi Paulus mengatakan, janganlah kita menjadi tawar hati. Karena Paulus katakan, aku menerima semua beban pelayanan ini dan kami tidak tawar hati. Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati. Walaupun Paulus ini saudara-saudara, dia mengalami tekanan yang cukup berat. Sehingga dia bersaksi dengan mengatakan demikian dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 8 dan yang ke-9. Paulus yang mengatakan dalam segala hal kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan berarti Paulus itu tidak mengalami tekanan hidup, bukan berarti Paulus itu tidak mengalami tawar hati. Paulus pernah mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit. Dia pernah lapar, dia pernah mengalami tekanan yang berat, dia pernah dikejar-kejar, dia menjadi pelarian. Semuanya Paulus pernah alami. Tapi dengan pelayanan yang dia lakukan, dia katakan kami tidak tawar hati. Meskipun kami mengalami beban-beban yang berat di dalam pelayanan. Meskipun kami menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tetapi dia mengatakan kami tidak tawar hati. Berbeda dengan Elia, seorang nabi besar. Ketika dia mengalami kemenangan, ketika dia mengalami keberhasilan, ketika dia terancam oleh seorang yang namanya Isabel, dia melarikan diri dari Tuhan dan dia mengatakan lebih baik aku mati saja Tuhan, karena dia mengalami tawar hati. Di masa-masa sekarang ini, saat-saat seperti ini, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, jangan katakan kami tawar hati.
Mari kita katakan seperti Paulus, kami tidak tawar hati. Katakan kami tidak tawar hati. Dalam segala hal kami ditindas, kami dianiaya, kami dihempaskan, kami kelaparan, kami kedinginan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Paulus mengatakan beberapa kali dengan mengatakan demikian. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ini menjadi kesaksian yang hebat saudara-saudara. Ketika Paulus bersaksi kepada jemaat, kepada orang-orang pada masa itu saudara-saudara. Dan Paulus mengatakan jangan taruh hati melihat kesesakanku. Tadi firman Tuhan mengatakan kecillah kekuatanmu ketika engkau tawar hati. Ketika engkau mengalami kesesakan, jangan kau tawar hati. Lalu Paulus bersaksi demikian, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Ini pernyataan yang luar biasa dari seorang yang luar biasa. Dari seorang yang dipakai Tuhan, dari seorang yang selalu optimis, dari seorang yang tangguh, yang kuat. Paulus mengatakan, jangan tawar hati melihat keadaanku. Bukan berarti Paulus minta dikasihani, tidak. Paulus menghadapi tantangan yang hebat, yang luar biasa. Tapi Paulus mengatakan, kamu jangan taruh hati melihat kesesakanku. Melihat kondisi keadaan yang dialami oleh Paulus. Dia berkata, berbicara, menguatkan, menasihati jemaat-jemaat yang ada. Kamu jangan taruh hati melihat kesesakanku, melihat pergumulanku, melihat keadaanku. Engkau jangan tawar hati karena keadaan Paulus yang dialaminya. Lalu Paulus mengatakan demikian, bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ini adalah rahasia. Rahasia kita untuk kita tidak jatuh dari perasaan tawar hati. Bahwa kekuatan yang melimpah itu adalah anugerah Tuhan. Kekuatan-kekuatan yang melimpah yang Paulus rasakan, yang Paulus miliki dan kita juga miliki, itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena dilimpahkan oleh Bapa di surga. Saudara-saudara, yang berikutnya yang ketiga adalah tawar hati di waktu hari tua. Firman Tuhan mengatakan demikian, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin melorot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui, dipulihkan, dibaharui dan dipulihkan. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa berpaling dari faktor usia. Berapapun usia saudara, saudara suatu ketika akan tua. Suatu ketika hidup saudara akan senja, masuk kepada usia senja. Kekuatan terbatas. Kekuatan mata terbatas untuk melihat, kekuatan telinga untuk mendengar terbatas. Kekuatan untuk berjalan karena kakinya lemah itu juga terbatas. Kita bisa terbatas dalam segala hal karena faktor usia. Termasuk juga karena faktor sakit penyakit, mudah kena sakit. Sedikit-sedikit kena sakit, sedikit-sedikit keluar masuk rumah sakit. Sedikit-sedikit kena angin pun sakit. Lalu beban hidup. Namanya beban hidup itu tidak melihat usia. Usia udah opah, omah juga, pasti namanya beban hidup itu pasti ada. Baik beban hidup, baik sakit penyakit, baik faktor usia yang berjalan terus dalam hidup kita. Itu yang membuat manusia lahiriah kita, manusia badan kita ini, lahiriah kita ini semakin merosot. Dan akhirnya itu yang dinamakan kematian dan kita istirahat dari jerilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita beristirahat menjadi manusia dan roh kita diangkat oleh Tuhan untuk menuju di surga. Untuk tinggal dengan Tuhan di surga. Saudara-saudara, ketika kita memasuki hari-hari tua, ketika kita dengan usia, apalagi sekarang orang-orang tua mulai merasa tersinggung karena perkataan demikian. Usia 45 boleh kerja. Usia 45 ke atas
Jangan kerja, di rumah saja. Artinya diisolasi saja. Biarkan saja semuanya berjalan secara alamiah. Yang tua mungkin kena virus, lalu akan meninggal. Yang muda-muda akan kuat dan akan hidup. Saudara-saudara, orang-orang sekarang yang usia tua, usia senja mulai kesinggung dengan apa? Dengan kondisi pandemi yang ada dan sedang berlangsung ini. Mereka mulai mengatakan hal-hal yang sepertinya mereka itu mengeluh. Karena saya sudah tua, mungkin karena saya sudah tidak berguna. Saudara-saudara, saudara berguna. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa walaupun usia kita sudah senja, saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang penting bagi kita adalah walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot, semakin berusia tua, walaupun kena sakit penyakit, walaupun punya beban hidup, tetapi manusia batiniah kita, roh kita dibaharui oleh Tuhan. Manusia batiniah kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Sebagaimana Paulus mengatakan bahwa kekuatan yang kita miliki itu berasal dari Allah yang maha kuasa, yang berkuasa untuk memberikan kekuatan, semangat yang baru. Apalagi kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Roh Kudus itu tidak pandang bulu, saudara-saudara. Baik itu teruna-teruna, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai orang-orang tua. Firman Tuhan mengatakan mereka akan mendapatkan mimpi karena pengurapan Roh Kudus, karena pencurahan Roh Kudus. Maka orang-orang tua akan mendapatkan visi-visi yang baru. Yang keempat, tawar hati tak sebanding dengan kekekalan hidup. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa bicara tawar hati, kita bicara juga tentang kekekalan hidup. Tentang kualitas hidup kita untuk masa yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menghadapi pergumulan dan kita menghadapi tawar hati, kita merasakan ada perasaan tawar hati dalam hidup kita. Saudara jangan berpikir, saya akan tinggal dalam dunia. Tidak. Bahwa apa yang menjadi penderitaan kita yang sekarang ini adalah penderitaan yang ringan. Yang tidak ada apa-apanya. Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika engkau dicobai, ketika engkau akan jatuh, ketika engkau menghadapi tantangan. Tuhan mengatakan, aku akan mengangkat engkau. Aku akan berikan kekuatan, aku akan berikan jalan keluar kepadamu. Jadi penderitaan ringannya sekarang ini, apa penderitaan ringan? Mungkin kita sedang mengalami pandemi virus yang menjalar ada di mana-mana di seluruh muka bumi. Itu adalah penderitaan, tapi Tuhan katakan itu ringan. Yang berat sekalipun Tuhan katakan bahwa itu mengejakkan kemuliaan kekal. Jauh lebih besar, kemuliaan Allah itu lebih besar dari penderitaan dan keadaan atau tantangan hidup yang saudara alami hari ini. Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Bahwa itu lebih besar dari segala-galanya. Tuhan katakan itu kecil. Yang besar itu adalah kemuliaan kekal. Dan kemuliaan itu jauh melebihi segala-galanya. Saudara-saudara, sehingga Tuhan menasihati kepada kita agar kita jangan memperhatikan yang kelihatan. Perhatikanlah yang tidak kelihatan dengan iman, dengan kacamata iman kita bahwa ada surga, ada kemuliaan, ada kelepasan, ada kebebasan. Bagi anak-anak Tuhan yang meninggal karena kena virus lalu tidak tertolong, mereka mendapatkan kelepasan dan mereka kembali sekarang tinggal di surga. Kembali ke rumah Bapa di surga. Memang karena kita awalnya berasal dari surga. Dan kita kembali kepada Tuhan di surga. Jadi berbahagialah orang yang memasuki kemuliaan kekal di surga. Walaupun mereka meninggal karena virus. Saudara-saudara, jangan lupa Tuhan mengatakan demikian. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara, tawar hati harus diobati dengan apa?
dengan kesegaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kesegaran, ada kelepasan. Tuhan sebagai gembala yang baik, dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan mengatakan sebagai gembala, Ia menyegarkan jiwaku. Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang sempurna. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan Roh Kudus itu menghidupkan kita. Saudara bayangkan pengalaman-pengalaman Petrus waktu dia menjadi murid Tuhan. Dia sangat bersemangat. Dia menonjol dari murid-muridnya yang lain. Tetapi waktu dia menjadi orang yang menonjol, yang hebat, yang luar biasa, ketika dia mengalami ketakutan, ketika Yesus disalibkan, dia menjadi orang yang tawar hati. Dan akhirnya karena tekanan hidup, dia menjadi menyangkal Tuhan. Dia jatuh, lalu dia menyangkal Tuhan. Lalu ketika dia jatuh menyangkal Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan di tepi danau Tiberias. Dan Tuhan memberikan tantangan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? Dia ditanya 3 kali. Dan tantangan itu dijawab oleh Petrus dengan sangat malu-malu. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Di hari Pentakosta, Petrus kepenuhan Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus. Dan dia disegarkan jiwanya ketika baptisan Roh Kudus itu melanda hidupnya. Orang yang tawar hati ketika mengalami lawatan Roh Kudus, ketika mengalami urapan Roh Kudus, maka dia disegarkan, dikuatkan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu memberikan kuasa dan urapan yang baru. Sehingga orang yang lemah, yang tawar hati menjadi kuat, menjadi bersemangat kembali. Yosua adalah orang yang tidak tawar hati. Karena apa? Karena dia mengenal Tuhannya. Ketika dia menjadi pembantu, ketika dia menjadi orang yang menyertai Musa selama kepemimpinan Musa, dia mengetahui, memahami bahwa Allahnya hebat, Allahnya luar biasa, Allah yang bisa menolong, dan dia tidak menjadi orang yang tawar hati karena dia percaya akan Tuhannya. Pengalaman hidupnya bersama dengan Musa membuat dia yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat luar biasa. Ketika dia mengalami urapan Tuhan, mendapatkan otoritas dari Tuhan karena dia menjadi penggantinya Musa, maka dia punya otoritas, kuasa dan hikmat dari Tuhan. Lalu dia menjadi orang yang tidak tawar hati. Kita lihat juga jemaat mula-mula. Mereka semangat, mereka bersaksi. Pasca hari Pentakosta, apa yang terjadi? Jemaat mula-mula terbentuk. Mereka semangat, mereka bersaksi, menjadi pemberani. Lalu mereka mengatakan, Tuhan berikan kepadaku keberanian. Berikan kepadaku roh keberanian untuk bersaksi, untuk melayani, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dari tadinya terpuruk dan tadinya dia tawar hati, lalu jemaat dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu ada kesegaran, ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi Petrus, memenuhi murid-murid Tuhan, yang memenuhi jemaat Tuhan mula-mula. Akhirnya mereka bertekun sehati dalam persekutuan, lalu mereka bersemangat, bersaksi, menginjil, mereka berani mati, lalu mereka disukai semua orang. Ini yang luar biasa. Bahwa mereka disukai semua orang. Karena apa? Karena mereka bukan orang yang tawar hati. Tapi mereka dipenuhi dengan kesegaran. Kenapa ada kesegaran dalam hidup mereka? Karena Roh Kudus mengurapi. Karena baptisan kepenuhan Roh Kudus itu yang memenuhi mereka. Dan mereka disegarkan. Disegarkan jiwa mereka. Saudara-saudara, saat ini mari kita renungkan firman Tuhan. Ketika engkau putus asa. Ketika engkau tawar hati. Datanglah kepada Tuhan. Rindukanlah jamaah dan kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan semangat, memberikan penyegaran, berikan pencerahan kepada saudara. Saudara menjadi orang yang menang, bukan orang yang kalah. Saudara akan menjadi orang yang bangkit, tidak terpuruk. Karena Tuhan akan mengangkat saudara, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Bangkitlah bersama Tuhan dengan kekuatannya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan naikkan satu pujian. Renungkanlah firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga, saudara-saudara yang mengikuti acara ibadah online ini, mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Ketika saudara sekarang mengalami tawar hati, ketika saudara mengalami keputusasaan, saudara kecewa,
sudah seperti tidak ada pengharapan, Tuhan yang akan menolong saudara. Tuhan yang akan menopang hidupmu. Dia yang akan menyegarkan jiwamu. Dia akan memberikan kuasa kepadamu untuk bertahan menghadapi keadaan apapun. Haleluya, haleluya. Haleluya, Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, mengalirlah dalam kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk zaman, berserah penuh tubuh pikiranku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Musik akan tetap menaikkan pujian ini. Saya akan bertanya kepada saudara. Ketika engkau tawar hati, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau tawar hati menghadapi kehidupan ini yang sepertinya tidak menentu, sepertinya tidak ada jalan keluarnya, seperti tidak ada harapan, seperti kita putus asa, seperti kita tidak punya pegangan, dan saudara jatuh dengan perasaan tawar hati. Tawar hati dengan hidup, tawar hati dengan Tuhan, tawar hati dengan semua hal. Datanglah kepada Tuhan. Dia adalah harapan satu-satunya. Dia adalah kekuatan bagimu. Datanglah kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan katakan, Tuhan, Kau adalah harapanku. Kubuka hati untukmu Tuhan. Kubuka hati untuk mendapatkan lawatan Roh Kudus. Jamahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Angkatlah tanganmu, sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Rindukan kepenuhan Roh Kudus. Oh, Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami berdoa, urapan dan kepenuhan Roh Kudus menjamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama
bebaskan mereka. Penuh sekarang Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, penuhi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Penuh, saudara yang kepenuhan Roh Kudus, saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Puaskan oleh Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang manis, Roh Allah yang berkuasa atas hidup. Dia berikan pencerahan, menyegarkan jiwamu. Penuh lawat-lawat, semua lawat Tuhan. Semua dilawat oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Zaman, tiada terbatas kau tidak terbatas Roh Kudus. Kerja, mengalir dari surga. Mengalir Roh Kudus, memenuhi kami. Udah anak-anakmu, udah orang yang rindu, yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hati untuk zaman. Angkatlah tanganmu, jamaah Roh Kudus. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, bebanku, tawar hatiku Tuhan. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh tuh hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, menyembahmu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Ketika Roh Kudus bekerja di antara kami, bekerjalah dengan manis dan hebat, dengan luar biasa, dengan tidak membatasi waktu dan tempat. Bekerja, berkarya terus Roh Kudus, memenuhi umat Tuhan, memenuhi anak-anak Tuhan yang rindu mendapatkan lawatan Roh-Mu. Mereka dipuaskan. Segala kelemahan, segala sakit penyakit, segala tawar hati, segala keputusasaan Kau angkat di dalam nama Yesus. Kau berikan kesegaran yang baru. Jiwa mereka disegarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami membuka hati terus untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat kami terus Tuhan. Bukan hari ini saja Tuhan. Kami rindu terus dilawat oleh Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami memerlukan kekuatan Engkau.
Hamba berdoa Tuhan Kau memberkati semua umat Tuhan. Semua sidang jemaat-Mu yang Kau kasih, yang Kau cintai. Tuhan Engkau akan menjadi gembala mereka, gembala yang terbaik. Gembala yang perhatikan umatnya, gembala yang perhatikan domba-dombanya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya masalah tantangan hidup dan yang berkekurangan, Tuhan akan melurkan tangan-Mu. Tuhan memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, bahwa Yesus bisa diandalkan. Bahwa Yesus adalah satu-satunya bukan saja juru selamat, tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan bagi masalah dan tantangan hidup kami semua. Tuhan ambil alih seluruh beban hidupku. Ambil alih seluruh beban hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah sidang jemaat-Mu. Apapun pekerjaan mereka, apapun kegiatan mereka, yang tidak terbatas, yang dibatasi, Tuhan akan memberkati. Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Ulurkan tangan-Mu dengan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kemenangan kepada jemaat Tuhan. Jaga pelihara mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari bahaya, celaka, maut dan pencobaan. Dijauhkan dari kuasa iblis, jauhkan dari orang-orang berniat jahat. Jauhkan dari virus-virus, jauhkan dari penyakit-penyakit menjalar. Di dalam nama Yesus kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Engkau yang lebih hebat, Engkau yang lebih luar biasa. Engkau yang lebih berkuasa, hamba adalah manusia biasa. Tetapi kami menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada berkumpul dengan keluarga. Hamba menyerahkan mereka sepenuhnya seutuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau adalah gembala yang baik, gembalakan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara mari kita akan mengangkat tangan, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambil saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan, dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta pimpinan dan tuntunannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara. Dari saat ini untuk selama-lamanya. Maranatha sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala haleluya. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Berkat anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Haleluya.